Jumpa kembali di channel YouTube Fan Bola. Channel pemula yang menyajikan semua berita sepak bola terupdate dan terbaru, baik berita bola nasional maupun mancanegara. Tanpa berbasa-basi, langsung saja kita masuk pada pembahasan video kali ini. Namun, sebelum itu, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman, serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat video terbaru dari channel Fan Bola. Saat mendiskusikan para penantang tahta Liga Champions Manchester City pekan lalu, Jamie Carragher sejenak mengakui keunggulan Inter Milan, sebelum kembali ke argumen awalnya bahwa Arsenal adalah satu-satunya tim yang mampu menghentikan pasukan Pep Guardiola untuk meraih gelar juara kedua kali secara beruntun. Inter dipandang sebelah mata pada musim lalu dan tampaknya hal yang sama terjadi lagi kali ini. Setidaknya di beberapa media. Namun, pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh Simone Inzaghi tidak akan luput dari apresiasi mereka yang terlibat langsung. Pep Guardiola sangat memuji pelatih asal Italia tersebut setelah final Liga Champions bulan Juni. Pep mengakui bahwa ia terkejut dengan beberapa gerakan taktis Inzaghi dan bahwa pertandingan tersebut dapat dan mungkin seharusnya berlanjut hingga ke babak perpanjangan waktu. Sementara itu, Diego Simeone mengakui setelah pengundian babak 16 besar musim ini, bahwa tim asuhannya, Atletico Madrid, telah dipertemukan dengan sebuah tim yang sedang berada dalam performa luar biasa, yang dilatih dengan sangat baik oleh salah satu mantan rekan setimnya di Lazio. Saya sangat menyukai cara Inter bermain, ujar pelatih asal Argentina ini. Ini menjadi pertandingan yang sangat sulit dan berat. Memang, orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah pertandingan yang paling besar di babak ini. Laga ini mungkin tidak memiliki kemewahan dan signifikansi historis seperti derby Diego Maradona antara Napoli dan Barcelona, namun kedua tim sama-sama mengalami penurunan musim ini, bahkan Napoli telah memecat pelatih untuk kedua kalinya, sementara Barcelona sedang mencari pelatih baru. Menariknya, nama Inzaghi belum disebut-sebut dalam perdebatan sengit mengenai calon pengganti Xavi. Dia jelas sangat bahagia di San Siro dan dihargai dengan kesepakatan baru yang lebih baik setelah Istanbul, yang mengikatnya di Inter hingga tahun 2025. Namun, pelatih-pelatih hebat termasuk Diego Simeone selalu dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan top, terlepas dari situasi kontrak mereka pada saat itu. Maka, sangat mengherankan bahwa Inzaghi bukanlah salah satu dari mereka. Sama seperti Barca dan Liverpool yang saat ini sedang mencari manajer baru menyusul keputusan mengejutkan Jurgen Klopp untuk mengundurkan diri pada musim panas ini, sementara Thomas Tuchel dan Erik ten Hag berada di bawah tekanan besar saat ini, Thomas Tuchel di Bayern Munchen dan Erik ten Hag Manchester United. Di tengah semua spekulasi mengenai siapa yang akan menduduki kursi panas di klub-klub besar ini, Inzaghi tidak pernah disebut-sebut. Mengapa demikian? Beberapa orang akan menunjuk pada fakta bahwa Inzaghi berada di bawah tekanan besar di Inter kurang dari setahun yang lalu dan beberapa pendukung reaksioner bahkan menyerukan agar dia dipecat setelah penampilan buruk di Serie A Italia, yang mengancam harapan tim untuk finish di posisi 4 besar. Namun, CEO BP Marotta menegaskan bahwa klub tidak pernah berpikir, bahkan untuk sedetik pun, untuk mengganti Inzaghi. Alasannya adalah cara Inzaghi mempertahankan kapal di San Siro setelah musim panas 2021 yang penuh gejolak yang membuat Antonio Conte, Achraf Hakimi, dan Romelu Lukaku meninggalkan klub. Conte secara efektif telah berhenti karena penjualan Hakimi ke Paris Saint-Germain, yang diperlukan karena kesulitan keuangan yang dialami pemilik Inter, Suning Group, sebagai akibat dari pandemi. Dalam situasi tersebut, maka, tidak ada kepergian yang mengejutkan. Namun, tidak ada yang dapat meramalkan masalah jantung yang membuat gelandang kunci Christian Eriksen harus beristirahat dari pertandingan, atau keputusan mengejutkan dari sang penyerang bintang, Romelu Lukaku, yang memutuskan untuk pindah ke Chelsea. Inzaghi berniat untuk membangun timnya dengan mengandalkan Lukaku, yang bahkan telah ia hubungi sebelum pengangkatannya untuk mendiskusikan bagaimana ia ingin mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain asal Belgia tersebut. Jadi, setelah musim panas yang penuh dengan kejutan, Wakil Presiden Inter, Javier Zanetti, bahkan memperingatkan para penggemar untuk bersiap menghadapi musim yang sulit dan rumit. Ini harus dikatakan adil untuk semua orang, kata legenda klub kepada Sky Sport Italia. Namun juga harus dikatakan bahwa kami akan kompetitif, karena Inzaghi sudah bekerja dengan baik. Pelatih yang baru saja ditunjuk ini akhirnya berhasil melampaui ekspektasi. Kehilangan Scudetto menjadi pukulan yang pahit.
Lalu Inter Milan memenangkan 8 dari 9 pertandingan terakhir di Liga, namun harus tersingkir dari posisi puncak klasemen oleh rival sekota mereka, yaitu AC Milan, karena kekalahan telak dari Bologna yang diwarnai oleh kesalahan fatal dari kiper nomor 2 mereka, yaitu Ionut Radu. Namun, Inzaghi membawa Nerazzurri menjuarai Coppa Italia dan mencapai babak 16 besar Liga Champions untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Kampanye Eropa musim lalu berjalan lebih baik lagi, dengan Inzaghi 2 kali mengungguli Xavi saat Inter unggul 4 poin dari Barcelona untuk mencapai babak gugur. Terlepas dari hasil rumit di pentas domestik, Inzaghi terus tampil mengesankan di kompetisi Eropa setelah jeda musim dingin, saat Inter Milan menyingkirkan Porto dan Benfica sebelum mengalahkan AC Milan, baik di laga kandang maupun tandang, untuk mempersiapkan diri menghadapi laga penentuan di UCL melawan Manchester City. Yang menarik, kekalahan 1-0 di Istanbul tetap menjadi satu-satunya kekalahan Inzaghi sebagai pelatih Inter di partai final, setelah memenangkan 2 laga penentu yaitu Coppa Italia yang ia tangani sejak tiba di San Siro, serta 3 laga Supercoppa Italia secara beruntun. Lebih jauh lagi, kekalahan tunggal tersebut tampaknya tidak hanya memperkuat posisinya di manajemen, tetapi juga posisinya di antara para pemain. Tentu saja, penampilan Inter yang seperti itu hanya memperkuat keyakinan mereka terhadap pelatih dan apa yang disebut Lautaro Martinez sebagai gagasannya tentang sepak bola. We press very high and that allows us to win the ball back quickly, create scoring opportunities and keep the opposition pinned back, ujar sang penyerang kepada Sky Sport Italia. Lautaro Martinez telah membawa permainannya ke level yang lebih tinggi sejak Inzaghi mengambil alih, dan saat ini memainkan sepak bola terbaik dalam karirnya. Dia juga bukan satu-satunya. Francesco Acerbi telah membuktikan keputusan Inzaghi untuk merekrut bek veteran dari mantan klubnya, yaitu Lazio, merupakan hal tepat. Kemudian Federico Di Marco telah berkembang menjadi salah satu bek sayap terbaik di dunia. Sementara Hakan Çalhanoğlu telah menjadi bintang dalam peran barunya sebagai deep lying playmaker. Sementara itu, Marotta mengatakan bahwa Inter tidak pernah begitu percaya diri sejak kedatangannya ke klub, karena Inzaghi telah menginspirasi semua orang di sekitarnya dengan caranya, bertahan dari kritik dan tekanan, yang dialaminya musim lalu. Demi menciptakan mentalitas juara, yang membuat Inter unggul 9 poin atas Juventus di puncak klasemen Serie A Italia, meskipun memainkan satu pertandingan lebih sedikit dari Bianconeri. Anda dapat melihat pengaruh pelatih, ujar Lautaro Martinez, dalam cara kami bekerja keras dalam latihan setiap hari. Kami telah bekerja dengan baik bersama pelatih ini selama hampir 3 tahun dan kami terus berkembang. Kami menunjukkan bahwa kami pantas berada di level ini. Dan mereka juga layak mendapatkan rasa hormat yang lebih. Simeone pastinya tidak akan meremehkan Inter asuhan Inzaghi menjelang pertandingan leg kedua di Liga Champions, demikian juga dengan tim lainnya yang akan menjadi lawan Inter Milan. Terima kasih telah menyaksikan video dari Channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita berikutnya.